Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Kali ini, saya mau menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari game terkenal, berjudul Mortal Kombat. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Cole yang terpilih menjadi petarung dalam sebuah turnamen bernama Mortal Kombat, di mana setiap petarung dari dunia atau alam lain akan diadu untuk menentukan pemenangnya. Dan selama pencarian jati diri itu, Cole akan menghadapi ninja pengendali es dari tim lawan yang diperintah untuk memburu seluruh petarung bumi sebelum turnamen Mortal Kombat diselenggarakan. Namun seperti biasa, sebelum mulai menceritakan filmnya lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan memperlihatkan ketua klan ninja bernama Hanzo Hasashi yang hidup tenang bersama istri dan kedua anaknya. Di hari itu, saat Hanzo pergi mencari air di sungai, klan Lin Kuei yang diketuai oleh Bi-Han secara tiba-tiba menyerang tempat mereka. Yang setelah mengetahui itu, sang istri langsung bergegas menyembunyikan anak perempuan mereka. Sementara ia dan sang anak laki-laki harus menjadi korban. Hanzo yang mendengar teriakan sang istri bergegas menuju rumah. Namun sayangnya, ia terlambat dan harus mendapati kalau anak dan istrinya sudah membeku. Marah dengan kejadian itu, Hanzo langsung melampiaskannya ke seluruh prajurit musuh yang mencoba mengepungnya, hingga tak ada satupun dari mereka yang tersisa kecuali Bi-Han yang tengah menunggu di hutan dekat sana. Bi-Han! Dan setelah mengalahkan seluruh prajurit klan Lin Kuei, Hanzo kemudian menemui Bi-Han dan mereka pun langsung bertarung. Dalam pertarungan dua ketua klan ninja itu, Hanzo akhirnya harus mengakui kekalahannya. Lalu saat ditinggal dalam keadaan tak bernyawa itulah, tubuh Hanzo tiba-tiba menghilang. Dan tak lama kemudian, Raiden datang untuk mengambil anak perempuan Hanzo yang sebelumnya disembunyikan sang istri. Berabad-abad kemudian, scene memperlihatkan seorang petarung bebas bernama Cole sedang melakukan pertarungan melawan musuhnya, yang tanpa disadari, ia sedang ditonton oleh seorang pria bernama Jax. Dalam pertarungan itu, meski Cole terlihat mendominasi, namun pada akhirnya ia harus mengalami kekalahan dengan menerima banyak luka. Berpindah ke tempat di mana Shang Tsung berada, atau disebut juga Outworld. Shang Tsung merupakan mentor dari para petarung Outworld, dan setelah mendengar turnamen Mortal Kombat akan berlangsung, ia berencana mengutus Bi-Han atau kini telah mengganti namanya menjadi Sub-Zero untuk melanggar peraturan dengan menghabisi seluruh petarung bumi, agar nantinya mereka bisa menang dengan mudah, di mana cara ini telah mereka gunakan untuk memenangkan 9 turnamen sebelumnya secara berturut-turut. Kembali ke Cole yang sedang menikmati makan malam bersama anak dan istrinya. Di malam itu, entah mengapa salju tiba-tiba turun, sementara Jax diam-diam masih mengawasi dirinya dari kejauhan. Hingga tak lama kemudian, Sub-Zero tiba-tiba sudah berada di sana untuk memburu Cole. Lalu tanpa ia sadari, Jax segera datang membantunya. Di dalam mobil, Jax memberitahu kalau Sub-Zero memburu orang-orang terpilih yang memiliki bekas tanda lahir berupa naga yang ternyata Cole juga mempunyai tanda lahir itu. Lalu karena dirasa cukup berbahaya, Jax meminta Cole untuk menemui seorang wanita bernama Sonya Blade, sementara dirinya akan berusaha melawan Sub-Zero. Dalam pertarungan itu, Jax yang belum mempunyai kekuatan apapun dan hanya mengandalkan senjatanya, malah dikalahkan dengan mudah.
di mana tangannya dibekukan dan dihancurkan sampai dirinya tak berdaya, lalu dijatuhkan begitu saja. Di Outworld, setelah kejadian itu, Milena datang untuk memberitahu Shang Tsung tentang keberhasilan Sub-Zero menghabisi Jax. Namun karena mengetahui satu dari mereka masih selamat, maka Shang Tsung memerintahkan untuk menambah pasukan pemburu, sementara dirinya akan menemui Dewa Tetua agar rencana mereka tak ketahuan. Kembali ke Cole yang pada akhirnya berhasil menemukan Sonya di persembunyiannya. Sonya memberitahu kalau tanda naga itu menandakan kalau Cole telah dipilih untuk mewakili bumi dalam sebuah turnamen antar dunia yang disebut dengan Mortal Kombat. Sebelum turnamen digelar, Jax dan Sonya terus berusaha menemukan orang-orang dengan tanda naga itu, yang menurut Sonya sebagian besar dari pemilik tanda itu telah dihabisi. Selain mereka berdua, ada satu lagi tentara bayaran bernama Keno yang memiliki tanda naga. Namun karena pria itu terlalu berbahaya, jadi Sonya terpaksa merantainya. Baru saja Sonya mengakui kalau ia tak mempunyai tanda naga, mereka kembali diserang oleh petarung Shang Tsung yang bernama Reptile. Pada awalnya, mereka sama sekali tak berkutik melawan Reptile yang mempunyai kemampuan menghilang itu. Namun setelah melalui pertarungan sengit dan menancapkan suar di tubuh Reptile, Keno pun akhirnya bisa mengalahkannya. Singkat cerita, sebelum musuh mengirim lebih banyak pasukan untuk memburu mereka, Keno akhirnya setuju untuk mengantar mereka menuju Kuil Raiden untuk menemui petarung lain, di mana saat berada di tengah gurun pasir, mereka bertemu dengan Liu Kang, yang merupakan salah satu petarung bumi yang langsung mengantar mereka ke Kuil Raiden. I'm Liu Kang from the Shaolin Order of Light. Di saat sampai, mereka menemukan Jax telah berada di sana dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan karena Jax merupakan salah satu petarung milik bumi, jadi para biksu dan Liu Kang sendiri pergi ke berbagai dunia untuk mencari cara menyelamatkannya. Lalu setelah dari sana, mereka akhirnya menemui mentor petarung bumi yang tak lain adalah Raiden. Hanya dengan sekali lihat saja, Raiden bisa tahu kalau Cole dan Keno sama sekali belum siap. Ditambah lagi, Sonya sama sekali tak memiliki tanda naga yang berarti dia sama sekali tak bisa ikut bertarung. Raiden juga memberitahu kalau Outworld telah menang 9 kali berturut-turut. Jika di turnamen selanjutnya mereka menang kembali, maka bumi akan diambil alih dan Shang Tsung akan memperbudak seluruh manusia. Setelah obrolan mereka itu, baru saja ditinggal oleh Raiden, Shang Tsung, Milena, dan Sub-Zero kembali datang untuk memburu mereka semua. Dan kali ini, saudara seperguruan Liu Kang yaitu Kung Lao datang tepat waktu untuk membantu. Dan sebelum pertarungan mereka benar-benar terjadi, Raiden juga akhirnya tiba di sana dan dengan cepat memasang pelindung agar para petarung Shang Tsung tak bisa masuk ke area mereka. Lalu karena sadar tak bisa masuk begitu saja, Shang Tsung dan pasukannya pun akhirnya pergi dari sana. Sementara Cole dan Keno di saat itu juga akan mulai dilatih untuk menemukan kekuatan mereka yang disebut juga sebagai Arcana. Di sisi lain, Sonya yang tak memiliki tanda naga diminta untuk merawat Jax yang kini telah dipasang tangan buatan agar nantinya ia tetap bisa bertarung. Setelah berhari-hari latihan yang cukup keras, mereka kembali berkumpul untuk makan malam bersama. Di mana saat itu terjadi sedikit perdebatan antara Keno dengan Liu Kang dan Kung Lao, yang membuat emosi Keno memuncak hingga menyebabkan dirinya tanpa sadar membuka arkananya, yang merupakan sebuah laser yang bisa dikeluarkan dari mata sebelah kanannya. Beberapa hari kemudian, setelah selesai latihan, Cole yang belum menemukan Arcana mulai meragukan tanda naga yang ada di tubuhnya. Mendengar itu, Raiden pun menceritakan kalau Cole memanglah orang pilihan, dan tanda naga di tubuhnya itu berasal dari garis keturunan dari salah satu ninja terbaik bernama Hanzo Hasashi. Setelah kematiannya,
Hanzo yang dipenuhi rasa dendam akhirnya dibawa ke neraka terdalam. Sedangkan putri kecilnya berhasil diselamatkan dan dibawa oleh Raiden. Kini, dengan ditunjuknya Cole sebagai salah satu petarung bumi, maka ia mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendam sang leluhur. Namun karena Raiden merasa kalau Cole belum siap, maka ia pun diminta untuk pulang saja daripada harus kehilangan nyawanya secara sia-sia. Sementara itu, Shang Tsung mengumpulkan petarungnya termasuk Kabal dan Reiko untuk membicarakan rencana penyerangan yang akan mereka lakukan ke Kuil Raiden. Lalu setelah mendengar kalau Kuil Raiden memiliki penghalang yang tak bisa ditembus, Kabal berinisiatif untuk datang ke sana dan menemui Keno, yang ternyata dulunya mereka pernah bekerja sama. Well, you backstabbing, two-faced, ugly motherfucker. Di saat bertemu itulah, Kabal menawarkan perjanjian, di mana Keno bergabung dalam tim Shang Tsung dan mereka memenangkan turnamen, maka Keno akan mendapatkan banyak harta. Dan setelah mendengar penawaran itu, Keno pun setuju lalu menghancurkan relik naga yang membuat perisai pelindung kuil itu menghilang. Dan di saat itu juga, Shang Tsung dan pasukannya juga tiba di sana. The undoing of the prophecy has begun. Sedangkan karena Cole berada di rumahnya, jadi Shang Tsung mengirim Goro, yaitu salah satu petarung terkuat miliknya yang ditugaskan untuk memburu Cole. Pertarungan antar dua kelompok pun akhirnya terjadi, di mana Cole berusaha menghadapi Goro yang terus menyerangnya. Lalu Jax yang belum sembuh harus mengalami kekalahan saat menghadapi Reiko. Sonya juga mengalami hal yang sama saat menghadapi dua musuh sekaligus, yaitu Mileena dan juga Keno. Sedangkan Liu Kang masih kesulitan melawan Kabal yang bergerak begitu cepat. Di sisi lain, Kung Lao yang berniat melawan Shang Tsung terpaksa harus menghadapi Nitara terlebih dahulu. Walau pada akhirnya, ia tetap bisa menghabisi Nitara dengan membelah badan musuhnya itu menggunakan topi yang ia pakai. Flawless victory. Kembali ke Cole, yang kini dibuat tak berdaya menghadapi Goro. Saat melihat keluarganya ingin diserang, tanpa disadari Cole mendapat arkana miliknya, yaitu sebuah baju zirah yang bisa menyerap serangan lawan dan mengubahnya menjadi senjata atau apapun yang Cole mau. Lalu setelah menyadari kekuatannya, Cole akhirnya bisa membalikkan keadaan dengan menghabisi Goro. Sedangkan Jax yang berusaha keras menyelamatkan Sonya juga akhirnya mendapat arkananya, yaitu berupa super strength yang dihasilkan dari tangan buatan yang dipasangkan kepadanya. Tak lama kemudian, Raiden akhirnya datang ke sana sambil membawa Cole yang telah menguasai arkananya. Namun saat ingin membawa pergi semua petarungnya, Shang Tsung berhasil menangkap Kung Lao, lalu menyerap energi kehidupannya hingga Kung Lao pun harus kehilangan nyawanya. Sedangkan di sisi lain, Liu Kang yang ingin menyelamatkan saudaranya itu terpaksa harus ditarik mundur dari sana. Setelah berada di dunia yang tak bisa dijangkau oleh Shang Tsung, Raiden memberitahu kalau sebenarnya para mentor tak diperkenankan untuk bertarung. Dan setelah mengetahui rencana Shang Tsung yang ingin menghabisi seluruh petarung bumi sebelum turnamen dimulai, kini semua tergantung pada Cole dan yang lainnya. Raiden juga memberikan kunai milik Hanzo ke Cole dan berharap agar Cole bisa bertarung layaknya sang leluhur. Karena Shang Tsung sudah memulai semua itu, jadi Cole berencana untuk menghabisi seluruh petarung Shang Tsung dengan cara yang sama, yaitu Jax akan menghadapi Reiko, Sonya akan melawan Keno, sedangkan Cole dan Liu Kang akan menghadapi Mileena dan Kabal. Dan jika berhasil mengalahkan musuh mereka itu, Cole ingin semuanya kembali berkumpul untuk menghadapi Sub-Zero bersama-sama. Singkat cerita, setelah disetujui rencana itu pun dilakukan, di mana Jax berhasil mengalahkan Reiko. Lalu Sonya, meski agak kesulitan, ia tetap bisa mengalahkan Kano. Dan karena itu pula,
tanda naga di tubuh Kano kini beralih kepadanya. Di sisi lain, dengan menggunakan kekuatan apinya, Liu Kang juga akhirnya berhasil mengalahkan Kabal. Sedangkan Cole yang masih kesulitan melawan Milena, terpaksa harus meminta bantuan Sonya yang baru saja mendapatkan arkananya. Tak lama kemudian, Sub-Zero tiba-tiba datang dengan membawa gelang milik sang anak. Dan karena tak ingin terjadi sesuatu pada keluarganya, Cole pun bergegas mengejar Sub-Zero, lalu dengan terpaksa ia pun harus menghadapi Sub-Zero sendirian. Sementara anak dan istrinya telah dibekukan dan dalam keadaan tak sadarkan diri. Dalam pertarungan itu, Cole yang mendapat cukup banyak serangan berusaha melawan. Sampai pada akhirnya, saat darahnya mengenai kunai milik Hanzo, sang leluhur langsung datang ke sana untuk membalaskan dendamnya. Namun kali ini, Hanzo telah mengganti namanya menjadi Scorpion. Get over here! Pertarungan antar keduanya pun berlangsung sengit dengan menggunakan kekuatan masing-masing, di mana dengan kekuatan barunya, Scorpion mampu membuat Sub-Zero kewalahan. Di sisi lain, sadar jika terlalu lama dibiarkan akan membahayakan keluarganya, Cole juga memutuskan untuk ikut bertarung hingga membuat Sub-Zero semakin terpojok dan terluka cukup parah. Lalu pada akhirnya, Scorpion berhasil menghabisi Sub-Zero dan menyelamatkan keluarga Cole. Lalu setelah dendamnya terbalaskan, ia pun kembali ke neraka. Setelah semuanya berkumpul kembali, Shang Tsung yang terlihat penuh amarah kembali mendatangi mereka. Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, Raiden dengan cepat mengembalikan Shang Tsung ke Outworld. Di akhir cerita, sadar Shang Tsung akan membawa lebih banyak pasukan untuk memburu mereka, Cole memutuskan pergi ke Hollywood untuk menemui seorang aktor terkenal bernama Johnny Cage. Begitulah akhir dari film Mortal Kombat. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie. Flawless victory.